Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Kami melihat kebesaran Tuhan. Ketika kami sudah tidak mampu, tidak berdaya lagi Tuhan, di situ kuasa-Mu yang bekerja secara sempurna. Ketika kami punya hati yang tulus, hati yang hancur, untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan itu selalu membuka jalan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata nasi sudah jadi bubur. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Malam ya, terima kasih Emil, terima kasih Patricia ya. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya pernah ke rumahnya ya, masuk ke kampung kecil gitu ya. Terus rumahnya kecil, anaknya berapa? 6 ya kalau nggak salah. 6 ya, 6 atau 7 ya itu anaknya. Anaknya 8, Bu. 8 ya, nah itu setengah lusin lebih. Saya dalam hati saya gini, kok anaknya banyak ya, rumah kecil gini gimana itu tidurnya ya, sampai saya lihat kamarnya lantai 2 itu. Saya percaya kalau Tuhan itu membalik keadaan, itu cuman sekejap. Tidak ada yang namanya kenyataan hidup itu menghalangi rencana Tuhan, walaupun rasanya nggak mungkin. Apalagi orang sudah keluar dari tahanan, nggak punya apa-apa ya. Kalau itu nggak disertai Tuhan dan hati yang hancur, mungkin Emil sama Patricia hari ini nggak akan lihat bagaimana hidup dipelihara oleh Tuhan. Kita percaya, saya seringkali berkhotbah, hari-hari ini senyatanya saudara yang sudah ada di bawah, saudara yang sudah putus asa, saudara yang sudah tidak punya jalan keluar, ini waktunya saudara membuktikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna akan bekerja. Kita semua nggak bisa mengubah keadaan yang nggak mungkin, yang sudah tertutup, yang rasanya nggak bisa menyeberangi laut. Tapi ketika saudara hari ini tetap percaya, dan saya percaya makanya khotbah saya hari ini adalah hati yang tulus, bukan bulus. Ya, kasih, terutama kita ini bisa mengasihi seseorang juga itu harus tulus, karena Tuhan itu melihat hati. Pertobatan seseorang juga harus tulus, bukan hanya untuk menyogok Tuhan supaya kita diberkati. Saya percaya bahwa fase-fase di mana Emil ya, saya melihat Patricia ini seorang istri yang luar biasa, berani bayar harga. Walaupun tidak gampang. Mungkin waktu Emil ada di penjara selama 8 tahun, bisa nggak dia selingkuh, dia mau TTM sama orang, ya itu tidak ada dalam pikirannya. Makanya hari ini hati yang tulus, ya kasih yang tulus itu selalu diperhitungkan Tuhan. Saya percaya setiap hari Emil dan Patricia itu selalu menangis ya. Mereka pasti hancur hati, lihat apa yang mereka alami di masa-masa lalu. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hati tulus bukan bulus ya. Orang yang tulus itu berkatnya pasti mulus ya. Tadi saya bikin kata-kata orang yang bulus berkatnya pasti bubar, nggak mungkin. Karena Tuhan itu tetap melihat hati. Saudara mau berbuat baik seperti apapun di depan manusia, saudara bisa terlihat kudus ya. Saudara bisa terlihat shalom. Orang sampai memuji saudara, dari Senin sampai Minggu ada hadir, maha hadir, ada persekutuan doa hadir ya, ada setiap kegiatan rohani hadir. Tapi sekali lagi, kalau hatimu nggak pernah tulus hari ini, maka kita ini juga nggak akan mendapat apapun. Nah, saya tadi tulis, mengapa orang tulus itu seringkali disakiti, tersakiti ya. Kalau saudara lihat tadi saya buat beberapa tulisan, mengapa orang tulus itu sering disakiti? Karena orang tulus itu selalu ingin mengampuni tanpa menuntut balasannya. Ya, orang yang selalu hari-hari ini yang tulus itu sering kali. Makanya kalau saudara sudah sering disakiti, saudara berarti sudah menjadi orang yang tulus, yang apapun terjadi selalu ingin mengampuni, walaupun balasannya hari ini mungkin balasan yang kita terima itu tidak baik.
Tapi kalau kita tulus, ya sudahlah, kita melakukan semuanya buat Tuhan. Seperti Emil, seperti Patricia bisa mengampuni suaminya, ya, gara-gara mungkin kalau mau balas dendam. Mungkin si Patricia istri bisa bilang gini, rasain lu, gara-gara selingkuh, ndak tahu diri, hari ini biar syukurin, syukurin. Mungkin itu bisa timbul. Tapi saya percaya doa seorang istri yang tulus itu yang membuat ada proses perubahan yang terjadi buat Emil. Sampai akhirnya yang namanya mantan-mantan napi, mantan-mantan ya pembunuh, mantan apapun, bagi Tuhan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Jangan pernah menutup segala sesuatu, menghakimi. Kalau sudah jadi orang sudah karakternya seperti ini sudah sulit, ini sudah watak. Kita nggak bisa menutup semua kemungkinan. Bagi Tuhan itu bisa. Ketika kita mau bayar harga, saya percaya Patricia pada waktu dia bayar harga penderitaan buat pertobatan suaminya, hari ini mereka bisa tetap menjadi satu keluarga. Nggak gampang loh. Dari minum air aja nggak bisa. Hari ini bisa punya mobil armada 5, 7, ya diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu keadaan ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan seperti bermimpi. Nah, kedua, mengapa orang tulus seringkali tertipu juga? Karena memang orang tulus itu selalu memandang orang lain itu baik, seperti dirinya dan tidak berprasangka buruk. Itu ciri orang yang tulus. Jadi orang tulus kalau hari-hari ini mungkin engkau ditipu, engkau sudah tolong orang, tapi orang itu malah pukul, malah ambil uangmu, bawa kabur dan sebagainya. Itu sudah kedaulatan Tuhan itu tetap akan membela orang yang tulus, karena kita itu waktu membeli pertolongan seseorang, kita tidak pernah mikir. Kadang-kadang orang tulus itu saking dirinya sendiri yang dipikirkan, tidak pernah melakukan seperti itu, sampai kadang-kadang memberi pinjaman, ya. Orang tidak pernah berpikir orang ini akan ditipu. Kenapa orang tulus sering dinista? Karena orang tulus tidak pernah membela dirinya dan belajar menerima hinaan itu dengan senyum. Itu sebabnya orang tulus itu kalau hari ini kita sering dihina, dinista orang, ndak usah marah, ndak usah mengotori hati, ndak usah merasa hidupmu ndak berharga. Percayalah, saking tulusnya kita hari ini dihina orang pun, kita ini cuma beri mereka senyum. Tapi percayalah, pembalasan Tuhan itu luar biasa. Nah, hari ini kita belajar bagaimana hati yang tulus, kasih yang tulus, bukan bulus. Saudara percaya dalam hidup ini, kalau kita ndak bisa punya hati yang tulus, maka 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan untuk menyerahkan tubuhku dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Orang yang tulus pasti punya kasih yang tulus. Tidak mungkin hari ini saudara menutup hidup saudara dengan yang namanya sakit hati, kebencian. Nggak mungkin, saudara. Kita percaya bahwa orang yang tulus hari ini itu adalah orang yang bisa memberikan kasih. Orang kalau nggak ada kasih itu hidupnya nggak punya faedah sama sekali. Walaupun kita sudah pelayanan bertahun-tahun, kita sudah bangun gereja, mungkin kita sudah berkhotbah bertahun-tahun, kita mungkin sudah jadi penyanyi, singer, dan sebagainya, kita menjadi orang yang sudah melayani. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mempunyai kasih sedikit pun, itu tidak ada faedahnya. Makanya orang yang nggak punya kasih yang tulus, itu nggak akan pernah punya faedah. Bahkan kisah 20 ayat 35b berkata, bahwa sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang punya hati tulus itu selalu belajar untuk memberi, tidak banyak menuntut. Hari ini kau sudah memberi yang terbaik buat pasangan hidupmu, tapi pasangan hidupmu tetap menyakiti, mengecewakan, menganiaya hidupmu. Sudahlah, percayalah, Tuhan lagi cari orang yang punya hati yang tulus, berkatnya pasti mulus. Selama saudara hari ini
hatimu tidak pernah tulus, maka berkat itu tidak akan mulus dan saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kita belajar 3 hal, buka PowerPoint-nya. Bagaimana kasih yang tulus bukan bulus, hati yang tulus. Ada 3 ciri, ya. Saudara percaya kalau 3 ciri ini tidak ada di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara belum tulus. Itu tolak ukurnya. Coba, saudara, sebelum kita mau menerima berkatnya Tuhan dengan mulus, ya, kita percaya Tuhan melihat hati, tapi hati yang bagaimana? Hati yang tulus. Ada 3 hal. Yang pertama, sudahkah kita melupakan, forget, ya, forgive dan give, memberi. 3 hal. Apakah kita malam ini kita tanya dengan diri kita sendiri, kita ini sudah melupakan enggak perbuatan orang-orang yang menyakiti? Kalau kita hari ini ya tidak bisa melupakan, tiap kali orang ini lewat kita mulai timbul rasa sakit hati, berarti saudara belum lulus. Itu namanya saudara belum melupakan. Kita ya kalau ingat orang yang baik gampang ya saudara, tapi kalau kita mulai diingatkan dengan orang yang jahat, orang yang pernah nyinggung perasaan kita, orang yang pernah menjatuhkan hidup kita, seperti seorang misalnya Ani-Ani, wanita tobat yang begitu keterlaluan. Kita ini kadang-kadang nggak bisa melupakan. Ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, kalau sama suami saya masih oke. Tapi yang namanya dengan wanita tobat, Ani-Ani, pelakor, amit-amit, Bu, sampai mati saya nggak akan pernah bisa melupakan. Dan ibu ini mati beneran loh saudara. Sampai mati dia berkata, aku tidak bisa melupakan. Mati beneran. Makanya hari ini jangan pernah dicuri hatimu. Izinkan hari ini hati yang tulus dengan forget, forgive. Yaitu apa? Mengampuni. Saudara, percayalah orang yang punya hati tulus selalu melupakan, mengampuni, dan selalu belajar memberi. Contohnya gimana? Walaupun sudah berkali-kali saudara sudah forget, forgive, tapi tetap disakiti, belajarlah terus untuk memberi. Karena berbahagialah orang yang memberi. Sekalipun sampai hari ini pasangan hidupmu tidak pernah menaruh perhatian atas hidupmu, saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu sakit hati. Belajarlah terus memberi perhatian buat pasangan hidupmu, buat anak-anakmu. Ya, kemarin survei membuktikan bahwa kertas-kertas doa yang dibaca ya ada satu kota yang semua minta permohonan doa tentang anak-anak ya. Berarti anak-anak ini juga menjadi masalah anak zaman now. Ada banyak orang tua kepahitan, kepayahan dalam menghadapi anak-anak. Sekali lagi saat kita sudah kepayahan, kita sudah benar-benar di ujung tanduk, tidak mampu lagi, masih ada kekuatan Tuhan yang akan muncul menghadapi kekuatan anak-anak. Percayalah, Tuhan itu tahu cara yang baik juga untuk mendidik anak-anak kita saat kita mendoakan mereka. 3 hal, ya, yaitu melupakan, mengampuni, dan memberi. Itu ukurannya hati yang tulus. Kalau kita kepingin mendapat berkatmu mulus di tahun-tahun ini, tidak ada jalan lain. Jangan pernah ingat-ingat perbuatan orang yang jahat atas hidupmu. Jangan pernah ingat-ingat mertuamu yang membuat hidupmu susah hari ini. Jangan ingat-ingat wanita tobat ya, pria tobat yang membuat rumah tanggamu hancur hari ini. Tahun ini kita percaya, kita belajar melupakan. Sudah, tidak usah diingat. Apapun itu, kita percaya kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita mengalami proses disakiti, itu berarti Tuhan itu punya tujuan yang baik supaya saudara dan saya hari ini belajar punya hati perasaan Kristus, pikiran Kristus, perbuatan Kristus, supaya karakter Kristus itu tercermin. Bagaimana kita ini bisa belajar untuk mengampuni kalau kita tidak disakiti terlebih dahulu? Bagaimana kita belajar untuk mengampuni 70 kali 7 kali kalau kita tidak disakiti bertahun-tahun? Kalau kita tidak disakiti berkali-kali, tidak mungkin saudara bisa praktek untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Bagaimana kita
bisa belajar memberkati musuh kalau kita setiap hari tidak punya musuh, saudara. Makanya selama kita menghadapi keadaan yang buruk, tujuan Tuhan supaya kita ini bukan hanya ahli teori firman, hanya seperti orang fasik yang katam baca firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, hanya pintar secara teori. Tuhan tidak cari orang-orang yang pintar secara teori, tapi hari-hari ini Tuhan lagi cari orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan dan kita taat melakukan apa yang kita dengar. Kalau kita dengar cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, banyak orang selama ada di rumah ibadah, mereka hari ini baca firman, tapi ketika hidupnya dalam zona nyaman, mereka hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mereka hanya dengar sesaat untuk dilupakan. Tapi percayalah, malam ini kita mau belajar mendengar untuk melakukan, bukan mendengar untuk melupakan apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Malam ini lihat ada 3 hal yang saya akan bahas. Jadi orang yang tulus melupakan. Di Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Ayat ini menjadi ayat yang membuat saya selalu ingat ayat ini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ini ayat yang selalu ingat. Jadi kalau saya mau benci, di dalam hati saya nyimpan. Saya selalu ingat ini. Tidak boleh benci siapapun di dalam hatimu. Berarti boleh enggak? Orang itu seringkali gini, Bu, saya kasih waktu ya. Saya enggak bisa ngampuni hari ini. Ada seorang ibu yang selalu kalau saya suruh ngampuni, lupakan, cepat kembali kepada Tuhan. Izinkan hatimu itu jangan pernah ada sampah kepahitan. Orang selalu bilang gini, nggak bisa, Bu. Ibu Eli bisa. Kalau saya nggak bisa, Bu Eli, tunggu waktu. Ternyata dengan tunggu waktu, sampai akhirnya dia divonis kanker. Disitulah titik balik dia mulai melepaskan pengampunan. Tapi sudah terlambat. Vonis kanker stadium akhir sudah terjadi. Lah ini kan konyol, saudara. Kita percaya hari ini kalau firman Tuhan berkata, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Berarti hati kita itu tidak boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam cepat selesaikan. Jangan sampai matahari terbenam, saudara tetap simpan kebencian di dalam hati. Tuhan tidak mau hati ini dibuat simpan benci. Sekalipun memang menjengkelkan, sekalipun perbuatannya itu menjijikkan, Bu Eli, kurang ajar, keterlaluan. Tapi percayalah ketika kita dengar akan firman, malam ini siapa yang dengar firman, jangan pernah membenci siapapun di dalam hatimu. Hari ini dengar, lakukan. Jangan dengar untuk melupakan sambil lewat. Tapi ini perintah, kalau kita mau diberkati Tuhan secara luar biasa, baik berkat kesehatan, berkat sukacita yang melimpah, tidak mungkin hatimu hari ini dipenuhi oleh kebencian. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saya selalu ingat ayat ini berkata gini, Eli, jangan gara-gara wanita tobat dan Pak Nyoto selalu menyakiti hidupmu. Kamu terus hidup dalam kebencian. Kamu mendatangkan dosa kepada dirimu karena orang yang tidak jelas. Karena orang error, karena orang yang dibutakan iblis. Dan Tuhan berkata gini, kamu tahu enggak, Pak Nyoto dan wanita tobat, ini alatku. Seharusnya kalau ini jadi alatku, kamu enggak layak berbuat dosa. Kamu harus makin hari itu semakin dipertajam karakter Kristus. Tapi yang terjadi bukannya karakter Kristus dipertajam, tapi kamu hidup di dalam dosa karena kamu enggak dengar apa kata perintahku. Disuruh ngampuni malah membenci, disuruh melepaskan doa berkat malah dikutuki. Nah, ini yang membuat hidupmu semakin tinggal dalam dosa. Senyatanya lewat Pak Nyoto dan wanita tobat, aku itu sedang membentuk karakter Kristus di dalam hidupmu. Lagi aku pertajam, tapi aku gagal. Ternyata
yang aku lihat kamu ndak semakin dipertajam karakter Kristus, malah karakter iblisnya yang nonjol. Hidup dalam dosa itu karakter iblis yang saudara sedang pertajam. Pilihan malam ini, jangan pernah mau dipertajam karakter iblis. Lihat berikutnya. Ya, apa yang Tuhan katakan di ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan, nah ini perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Setiap kali saya membaca firman ini, kayak itu surat cintanya Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Ini surat buat kamu, Eli. Mulai malam ini berhenti untuk membenci, berhenti untuk menuntut balas, berhenti untuk dendam. Orang menuntut balas itu gimana? Saudara selalu bilang gini, kapan ya wanita tobat itu ketabrak kereta api, Tuhan? Kapan Tuhan wanita tobat mati? Tuhan, kapan wanita tobat, kapan suamiku stroke bangkrut? Itu orang yang menuntut balas loh. Hari ini jangan pernah kita menuntut balas, karena nanti Tuhan juga menuntut balas dari perbuatan kita yang jahat, yang tidak tulus. Kalau hati kita tulus, sudah. Orang tulus itu tidak pernah menyimpan benci di dalam hatinya. Dia cuma tersenyum, walaupun sudah diampuni, disakiti bertahun-tahun, dia cuma memberikan senyum aja. Dia belajar untuk menerima semua yang jahat karena hatinya sudah tulus. Sekali dia mau mengampuni, dia tulus, tidak lihat balasannya. Yang kedua, hari ini jangan pernah dendam juga. Orang bertahun-tahun kalau nyimpen kepahitan. Makanya iblis tuh pinter, enggak apa-apa, enggak usah sekarang. Ngampuni nanti aja, Tuhan Maha tahu. Kenapa? Tujuan iblis supaya kepahitan ini berubah jadi dendam. Orang kalau sudah dendam, itu makanya orang kalau bisa membunuh orang jahat, itu karena pasti ada dendam. Rata-rata kalau saudara lihat orang kalau membunuh, orang menganiaya, ya, saya tuh kalau lihat baca-baca di sosmed ya, betapa jahatnya ada seorang suami ya bunuh istrinya dicor itu ya. Ada seorang suami, ada orang simpanannya juga dicincang-cincang, dimutilasi. Saudara lihat, hari-hari ini ngeri saudara. Kenapa? Itu mula-mulanya pasti kalau ditanya, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu seperti ini? Karena saya dendam. Nah makanya malam ini jangan pernah membiarkan apapun. Kalau Tuhan berkata, jangan pernah, berarti jangan pernah izinkan kebencian tinggal dalam hatimu mulai malam ini. Orang yang tulus cirinya tidak mungkin membenci, tidak mungkin nuntut balas, tidak mungkin dendam. Jujur, kalau saudara tulus mengasihi suamimu, saudara tidak akan mau hari ini berhenti untuk mendoakan. Banyak ibu-ibu bilang ini, Bu, saya sudah tidak mau mendoakan suami saya. Kok enak, Bu, biarin kehendak Tuhan aja yang terjadi. Saya sudah capek, Bu, bertahun-tahun mendoakan dia, tambah parah, Bu Eli, tambah kelewatan. Sekali lagi, ini bukan orang yang tulus. Selama kita tulus, walaupun suamimu didoakan tambah parah, kita tetap tulus mendoakan dia, terus-menerus. Kita tidak mau nuntut balas apapun. Itu sebabnya jangan benci, jangan menuntut balas, dan jangan dendam. Ya, legowo aja, tulus pokoknya ngampuni. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua yaitu forgive. Yang kedua, bagaimana forgive itu yang kedua, mengampuni. Yang pertama, jangan Amsal 24 ayat 29. Kita baca terlebih dahulu. Amsal 24 ayat 29. Satu poin lagi kita selesai. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Pastikan malam ini tidak usah membalas orang jahat menurut perbuatannya. Biarkan aja. Orang mau jahat seperti apapun, saudara tidak perlu marah. Ya, seperti ada beberapa saat orang konseling sama saya. Ibu ini kecewa. Kenapa? Karena teman yang ditolong, teman baik, itu bisa menusuk hidupnya dari belakang. Justru yang ngambil suaminya adalah teman baiknya. Yang teman suka ditolong, suka ya cipika-cipiki, suka makan bersama, hidup saling tolong-menolong, curhat, tidak pernah
Makanya orang tulus melihat orang jahat itu tidak pernah tahu, saudara. Sampai suatu kali terungkap bagaimana ada satu bukti bahwa ternyata pelakor ani-ani dari suaminya adalah teman baiknya yang bertahun-tahun. Di situ dia mulai kecewa. Dia berkata, "Bu, saya kepingin rasanya bales dia. Saya cuma bilang sudah, ndak usah membalas ya." Yang kedua, yaitu di Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jangan berusaha menampar. Hari ini suakit seperti apapun, Tuhan itu mau setiap saudara dan saya jangan pernah membalas, jangan pernah menampar. Saudara hari ini sakit Bu Eli, suakit, ndak usah balas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang boleh menampar pipi musuhmu itu juga Tuhan. Tangan kita ndak boleh nampar. Tangan kita ini ndak boleh balas. Saudara dan saya kalau kita punya hati yang tulus, saudara ndak akan pernah berkeinginan untuk membalas, menampar orang yang menampar hidupmu. Mungkin hari ini kau ditampar sampai muka wajah saudara mau ditaruh di mana. Saudara dipermalukan di sosmed, saudara dipermalukan di tempat yang umum. Hari ini Bu, rasanya pipi saya seperti ditampar Bu Eli. Nggak usah balas lagi. Nggak usah saling membalas. Izinkan kalau orang berani menampar biji matanya Tuhan, maka Tuhan nanti yang membalas semua rasa sakitmu. Bagian kita hari ini cuman mendoakan aja seperti Daud ya. Doakan musuh-musuhmu, jaga hati, itu aja. Selama kita bisa mendoakan dan jaga hati tulus, maka Tuhan itu yang akan melakukan pembalasan. Amsal 25 ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Hari ini orang tulus itu selalu memberi makan minum musuhnya. Saudara kalau lihat musuh saudara susah, saudara jangan gini, ore kapok, enggak ya. Selama kita tahu dia susah, dia bisa datang sama kita untuk minta maaf, saudara harus tetap terbuka tangannya. Kalaupun saudara punya sesuatu yang dia butuhkan, misalnya sampai enggak punya uang, karena hidupnya menyakiti saudara, dan hari ini saudara punya uang, saudara bisa kasih. Enggak usah inget-inget lagi. Enggak usah ingat perbuatannya. Selama apa yang dia minta ada di tangan saudara, saudara bisa beri-beri. Itu tadi seperti Emil cerita, dulu dia sering diberi pertolongan sama orang. Ketika dia sukses, dia juga memberi. Makanya hari ini orang yang bisa mengampuni itu tidak akan pernah membalas, tidak akan pernah menampar pipi. Walaupun saudara dipermalukan hari ini, kau tidak akan pernah mempermalukan musuhmu dengan menampar pipinya, dan saudara tetap akan memberi makan dan minum musuh-musuh yang membutuhkan. Itu ciri orang yang tulus. Nah, yang terakhir, bagaimana ya malam ini kita percaya belajar ya saudara, berkat yang mulus ya, berkatmu pasti mulus. Orang tulus itu berkatnya nggak mungkin hari ini Tuhan tahan-tahan, karena Tuhan melihat hati. Pastikan forget, melupakan, mengampuni, forgive ya. Dan yang ketiga yaitu memberi. Saudara gampang ya dihafal ya. Nah, yang memberi itu di Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Nah ini, aku berkata, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Hari ini siapa yang lagi dicaci orang, dicaci maki, saudara ndak usah balas caci maki, doakan aja. Kalau orang tulus, orang itu selalu kepingin memberi. Ya, walaupun disakiti, orang kalau tulus kepingin memberi. Memberi apa yang pertama? Memberi kebaikan kepada musuh. Memberi senyum, sapaan, kata maaf. Itu orang tulus. Nggak usah
saya sendiri karena saya tulus mau memberi. Yang kedua, memberi berkat kepada musuh, bukan kutuk. Ya, itu tadi. Kalau saudara tahu orang musuhmu itu susah, saudara mau memberi berkat, mau memberi apapun lewat kebaikan saudara. Kan ada firmannya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Nah, orang kalau tidak tulus, tidak mungkin bisa menunjukkan kebaikan hati. Orang kalau hatinya penuh kebencian, tidak mungkin bisa taat firman ini. Yang ada bukan kebaikan hatimu diketahui semua orang, tapi keburukan kejahatan hatimu yang diketahui semua orang. Hari ini pastikan karena Tuhan sudah dekat. Yuk, apa yang menjadi PR kita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, memberi berkat, memberi kebaikan kepada musuh, dan memberi doa kepada musuh, bukan caci maki lagi. Sudah mau dicaci maki, tetap berikan doa. Tidak usah dibales caci maki. Biarkan urusan dia mencaci maki, dia sedang mencaci maki biji matanya Tuhan. Pasti orang kalau biji mata kita itu masuk debu, kira-kira kita sakit? Tidak sakit, sama. Kalau Tuhan itu memposisikan saudara sebagai biji matanya, dan kita ini berharga sangat mulia, dia sampai rela mati buat saudara, saking berharganya saudara. Kalau ada orang yang berani mengusik biji matanya, orang yang berharga, yang sangat dikasihi, siapa yang paling merasa sakit terlebih dahulu? Bukan saudara, tapi Bapak di surga. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara. Jujur, kalau saudara punya anak yang sangat saudara kasih, sangat berharga, kira-kira kalau ada pembantu atau suster yang jaga anak saudara, cubit saudara lihat dari CCTV, kira-kira respon saudara gimana? Mungkin anak ini tidak marah saudara waktu dicubit, tapi waktu saudara lihat CCTV, anak saudara dicubit, anak saudara tidak lapor, kira-kira kita sebagai orang tua marah enggak? Jelas marah saudara. Kepingin rasanya menampar itu baby sister, kepingin nampar suster, kepingin nampar orang yang cubit anak saudara diam-diam. Sekalipun anak saudara enggak marah, pastikan malam ini juga sama. Baik siapapun yang lagi disakiti hati, ya. Saudara hari ini mungkin dikhianati pasanganmu. Saudara hari ini pasanganmu direbut oleh yang namanya wanita tobat, pria tobat. Mungkin hari ini nama baikmu dicemarkan sampai seperti pipi saudara ditampar benar-benar. Orang yang selama ini ditolong oleh saudara bisa menfitnah hidupmu, bahkan menjelek-jelekkan hidupmu dari belakang. Pastikan kita hari ini jangan pernah ambil bagiannya Tuhan. Saudara dan saya hari ini tetaplah jadi orang yang tulus. Tuhan itu tiap hari pasti mengamati. Saudara percaya, kita yang dinilai Tuhan itu tetap hati kok. Saudara mau jadi orang hebat, jadi pendeta hebat, viral. Saudara mau jadi pengusaha terkenal, sampai nama saudara tersohor. Begitu sebut nama orang ini, orang dunia mengacungkan jempol. Dia orang pengusaha yang sukses, yang hebat, pembicara yang viral, orang yang rajin ngonten, sampai YouTuber dan sebagainya. Mungkin saudara dikenal oleh dunia, tapi kalau sekali lagi Tuhan tidak melihat hati yang tulus di dalam hidup saudara dan saya, sama saja. Saudara, apa artinya terkenal di mata dunia, saudara hebat, saudara sukses, tapi di mata Tuhan saudara tidak pernah jadi orang yang tulus, maka saudara bukan orang yang kaya di hadapan Tuhan. Pastikan hari ini kita mau kejar kaya di hadapan Tuhan, bukan kejar posisi kaya di hadapan dunia. Tidak ada artinya. Dunia ini dalam perjalanannya sedang dilenyapkan, tapi pastikan setiap hari posisi hati kita. Saudara yang lagi disakiti malam ini, ingat, forget, forgive, give, ya, melupakan, mengampuni, dan memberi. 3 hal ini terus. Jadi kalau disakiti, tetap bilang, Tuhan, aku tidak mau ingat Tuhan. Walaupun dia sudah sakiti, aku tetap belajar mengampuni. Kalaupun sudah diampuni, dia balas terus kepada yang jahat. Aku tetap setia memberi. Aku memberi kebaikanku.
Mertua juga, kalau sudah dibaikin, sudah dimasakin enak, tapi galaknya luar biasa, pastikan saudara tidak perlu mengingat-ingat perbuatan mertua. Tetap masakan yang enak, tetap kasih yang terbaik, kasih perhatian, belikan roti. Sama halnya dengan suamimu. Kalau hari ini, walaupun suamimu tengah lagi bangkrut, tidak bisa beri uang seperti dulu lagi. Mungkin uang belanja mulai dikurangi, ya. Karena banyak keluhan ibu-ibu yang hari-hari ini, Bu, saya jengkel. Dulu waktu kaya, dia punya pelakor, punya ani-ani. Uangnya dihabiskan sama pelakor, Bu Eli. Aduh, jengkel. Setelah bangkrut, Bu Eli, dibuang sama ani-ani. Dibuang sama wanita tobat, ditendang, Bu Eli. Nggak punya uang, bokek kembali sama saya. Enaknya suami seperti ini diapakan? Loh, ya saya jawablah, hatimu tulus enggak? Lah kalau kita hati enggak tulus, suami seperti ini, ya saudara tanya sama orang yang enggak tulus, yang korban kepahitan, pasti orang bilang gini, ya buang aja lah, kok enak kita dibuat tambal boto. Waktu kaya, waktu gemuk, waktu enak, foya-foya pergi ke luar negeri sama ani-ani, sama pelakor. Waktu bangkrut ingat istri masa muda, seneng-seneng sama istri muda. Waktu susah, waktu sudah stroke, Bu Eli, bangkrut, ingat istri masa muda, kembali dalam keadaan tidak punya apa-apa. Mungkin dalam kembali, ya, mungkin sudah dalam keadaan stroke, sakit penyakit, kencing manis, dan sebagainya. Bu Eli, ini orang mau diapain, Bu Eli? Masa saya suruh ngeramut orang kencing manis, stroke? Aduh, Bu Eli. Saya cuma bilang satu hal, Bu, ujian hati sedang terjadi. Justru di masa terberatmu, apa yang terberat waktu engkau bisa melakukannya dengan lulus di hadapan Tuhan, maka berkat yang mulus itu akan kau nikmati. Jangan main-main. Saudara percaya, orang kalau dunia bilang menerima pasangan yang sudah bokek, ya penyakit semuanya, orang bilang bodoh. Tapi buat Tuhan, ini waktunya di mata Tuhan kita sedang mengalami ujian hati. Pastikan hatimu harus tulus. Selama hati kita tidak tulus, maka berkatmu tidak akan mulus. Hati kita kalau tidak tulus, berkatmu itu akan bubar semuanya. Kita percaya Tuhan itu lagi mengamati hati. Waktu engkau berespon benar di tengah suamimu lagi bokek, pasanganmu lagi stroke, saudara terima apa adanya, Tuhan itu akan acungkan jempol. Inilah orang-orang yang aku cari. Inilah orang-orang yang tulus yang sedang aku cari untuk layak aku percayai sebagai orang benar. Aku tidak pernah salah selama hatinya tulus. Ketika aku mempercayai berkat yang besar, dia juga tidak akan pernah aneh-aneh. Hidupnya tetap belajar rendah hati. Malam ini kita percaya, ya, jangan sampai kita kehilangan momen di ujian akhir. Ini waktunya kita menjarah apa yang selama ini sulit buat kita terima dari Tuhan, tapi yang tersulit kalau kita juga bisa melakukannya, maka kita akan melihat setiap kita akan menikmati berkat-berkatnya Tuhan yang luar biasa. Selamat menikmati ujian hati. Saudara harus lulus, ya. Pastikan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu itu paling bahaya, ya. Kalau bapak-bapak ujian hati itu tidak seberapa. Tapi yang namanya wanita itu paling sulit mengalami ujian hati. Kenapa? Karena wanita itu cenderung lebay. Wanita itu cenderung hidupnya itu selalu pakai perasaan. Dikit-dikit sensi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersungging. Nah, itu wanita. Wanita itu selalu berandai-andai, selalu ngomongnya perasaanku, hatiku tersakiti. Nah, ini sekarang kita tidak ada lagi. Orang yang tulus itu tidak akan pernah sensi. Tangkap ya. Kenapa? Orang tulus itu selalu hatinya, itu selalu tetap ingin melakukan yang baik. Tidak pernah lagi dia mau marah, membenci, mau dendam lagi, mau menuntut balas. Sudah tidak ada. Disakiti berapa kali tidak membalas, tidak menampar, malah memberi makan minum sama musuhnya. Pastikan saudara tetap memberi makan minum buat suami-suami, istri-istri juga yang hari ini tidak baik sekalipun, ya. Dan yang terakhir tadi yaitu memberi. Pastikan kita mau memberi kebaikan berlomba-lomba. Kalau suami
suamimu sampai hari ini jahat, ya, saudara berlomba-lomba memberi kebaikan. Kalau suamimu hari ini tidak bisa memberi yang terbaik, saudara tetap berlomba-lomba melepaskan berkat, melepaskan doa buat pasangan kita yang lagi hari-hari ini menyakiti hidup kita. Tidak usah caci maki. Apapun itu, saudara percaya ya, kita tahu bahwa kehidupan ini berjalan semakin tidak mudah. Orang itu semakin jahatnya, tidak ketulungan. Saya kalau lihat kejadian-kejadian ya, khususnya ibu-ibu yang konseling sama saya hari-hari ini, saya tuh kadang-kadang sampai mikir, bener loh firman Tuhan. Jahatnya Raja Tega itu luar biasa ya. Ada seorang bapak yang lucu, dia ngomong gini sama istrinya. Dia mau gugat cerai istrinya. Terus ya, anaknya bilang gini, ya sudahlah, pokoknya intinya papa sama mama aja discuss. Kira-kira mama mau nggak ya dicerai sama papa ya. Singkat cerita saya cuma ngomong sama istrinya, karena sama istrinya juga ditawari aset harta yang banyak. Kalau nggak mau tanda tangan surat cerai, dia juga diancam nggak bakal dapat aset ya. Nah dari situ saya bilang gini, jangan takut karena Tuhan lagi menguji hatimu. Hatimu melekat di harta apa di Tuhan. Kalau kamu takut kehilangan harta, berarti hatimu ada di harta. Tapi kalau hari Bu, nanti hari esok saya gimana? Jangan sembrono, jangan meremehkan firman. Lah kalau kamu hatinya tulus buat Tuhan, kan kita tahu di Amsal 15 ayat 6, harta benda ada banyak harta benda di rumah orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kira-kira kalau hati kita tulus, berkat itu ada enggak di atas kepala orang benar? Kita dikejar berkat. Ibu jangan takut. Harta suamimu dengan harta Bapak di surga itu jauh lebih besar yang disediakan harta Bapak di surga ketika ujian hati tulus. Dan lucunya suaminya bilang gini, saudara. Aduh, kalau ngomong sama mama pasti sulit, kamu aja yang bantu ngomongin. Kenapa, kata anaknya? Karena mamamu itu tiap hari selalu nonton khotbahnya Ibu Eli Kurniawati, nggak bakal dia mau cerai, katanya gitu. Kalau sudah dengar khotbahnya Ibu Eli, nggak mungkin mamamu segampang itu untuk mau tanda tangan surat cerai. Pasti nggak mungkin mau. Dan saya bilang sama ibu ini, Bu, sudah Bu, Ibu berdiri di atas kebenaran. Pastikan Tuhan akan membuktikan, membela orang yang tulus hatinya. Ibu jangan mau hari ini diperdaya oleh iblis, hanya diiming-imingi seperti Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kamu mau menyembah aku, maka seisi dunia ini dengan segala kemegahannya akan aku berikan. Pastikan ibu tetap hatinya tulus buat Tuhan, bukan buat harta, karena ini ujian lagi terjadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang punya pertanyaan malam ini, saudara diukur terus ya. Saudara perlu cek hati loh. Hati itu setiap hari perlu dicek up. Jangan sampai yang dicek up cuman kesehatan, kolesterol, trigliserid ya. Saudara percaya waktu kita cek up hati, hidup kita itu pasti sehat. Percayalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang itu banyak bingung minum vitamin, olahraga, makan sehat, tapi tidak pernah check up hati. Hatinya tidak dicek tiap hari. Orang walaupun makan sehat, vitaminmu mahal, kalau hatimu tidak pernah sehat, penyakit itu pasti muncul. Karena standar firman, hati ini harus sukacita, tulus. Orang kalau tidak tulus, kira-kira bisa sukacita nggak? Punya suami error, kalau hatinya tidak tulus, tidak mungkin bisa sukacita. Makanya perlu sekali orang bisa sehat hari ini. Berkatmu mulus, hidupmu pasti sehat, umur panjang, waktu kita bisa check up hati setiap hari. Pastikan 3 hal ya, melupakan, mengampuni, memberi. Itu standarnya tiap hari. Selama saudara bisa check up rohani, saudara percaya hidupmu pasti sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, malam hari ini semua diberkati lewat firman ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam sesi pertanyaan. Buat Anda yang rindu bertanya, sudah dibuka kolom chatnya. Silahkan yang mau bertanya ya. Oh, ini ada pertanyaan langsung nih. Shalom Bu Gem, orang yang TTM dengan suami adalah sahabat sendiri.
dia sudah minta maaf dan ingin bertemu dan kembali bersahabat seperti dulu lagi. Apakah jika saya menolak, ya, bahwa menjadi ukuran bahwa saya belum mengampuni dengan tulus, sikap seperti apa dalam mengaplikasikan gift kepada dia, sahabat itu? Silakan, Bu. Ya, kalau menurut saya kita perlu berhikmat juga, ya. Kadang-kadang kita itu tidak tahu hatinya orang, ya. Ibu, jangan kepahitan. Katakan aja, aku tetap baik sama kamu, aku tetap ngampuni. Tapi ya, untuk menjadi seorang sahabat yang tiap hari itu tidak gampang, ya. Bilang aja, tapi aku tetap ngampuni kamu, aku doakan kamu, ya. Tuhan juga tahu kok lihat hati. Karena ukurannya saudara berbuat baik atau enggak. Yang pasti Tuhan lihat hati. Walaupun ibu tidak deket sama teman baik ini, kalau hatimu tulus, doa-doamu tulus, itu sudah lulus, ya. Jadi bukan karena ibu harus deket lagi, terus ibu harus deket lagi, itu enggak, ya. Tapi percayalah, ibu hari ini tetap doakan dia, enggak usah deket menurut saya, ya. Yang penting Tuhan lihat hati. Hati ibu pasti nanti kalau sudah tulus, ibu pasti lulus kok. Enggak usah, ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Ya, barusan nggak tahu siapa itu, ada yang share screen ya. Oke, Bu, saya mau tanya ini pertanyaan teman saya. Jadi teman saya jadi suaminya dia minggat terus gugat istrinya. Teman saya secara online dan sudah pindah ke agama lain dan menikah siri. Teman saya tanya apa bisa balik kalau udah begitu, Bu? Pasti bisa. Ya, tergantung iman istrinya. Kalau iman istrinya mau balik, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Karena Tuhan itu menjadi saksi pernikahan dengan istri di masa muda, bukan istri muda. Ya, kalau dia kabur kan dengan istri muda. Tapi Tuhan itu pasti memberkati pernikahan dengan istri masa muda yang mula-mula. Jadi kalau memang posisinya istri ini sebagai istri masa muda, Tuhan itu pasti memulihkan semuanya, ya. Tetap beriman, anggap dia sekarang lagi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan, nanti akan kembali. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu, boleh nggak kalau kondisi lagi susah banget, lagi sedih begitu ya, udah nggak bisa berkata-kata lagi di dalam doa, saya cuma bisa doa Bapa kami saja diulang-ulang, boleh nggak, Bu? It's okay, enggak apa-apa. Enggak usah ngomong sedih nyanyi haleluya 12 kali. Kan Tuhan tuh mengerti tetesan air mata, ya. Semuanya ditampung, enggak apa-apa. It's okay, enggak jadi masalah. Yang penting jaga hati. Kalau saudara cuma nangis tapi hatimu isinya, ya ada banyak ibu-ibu yang saya amati. Kadang-kadang kalau di persekutuan doa wanita kalau ada altar call, ya, ada yang nangis. Saya pikir nangis apa? Ternyata ingat perbuatan pelakor. Nah ini ya, itu yang enggak boleh, ya. Nangis itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan karena saudara dijamah sampai hatimu itu bisa melepaskan pengampunan. Ternyata enggak. Ada orang ibu setelah selesai nangis altar call, dia menghampiri saya bilang gini, Bu, tadi itu saya itu ya Bu, nangis tuh Bu. Ingat perbuatan pelakor Bu. Aduh nangis saya. Kenapa Tuhan kok enggak cepat hukum pelakor? Nah ini enggak boleh. Ya, enggak bisa ngomong apapun. Yang penting hati ini harus tulus. Mungkin saudara saking suntuknya enggak bisa ngomong. Saya kalau sudah stres enggak bisa apa-apa. Saya cuma nyanyi haleluya 12 kali. Sambil ngucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini apa yang terjadi, aku tetap percaya. Terima kasih. Setelah itu saya cuma nyanyi haleluya 12 kali sudah. Itu aja, ya. Jadi jangan sampai hari ini ngotori hati. Pokoknya hati itu tulus standarnya. Itu aja. Baik. Nah, ada pertanyaan begini, ada seorang suami ya digugat cerai tapi dia tidak bisa datang di dalam persidangan. Apakah nanti hasil perceraiannya itu seperti apa ya, kan tidak bisa hadir. Terus saya ingin memperbaiki putusannya nanti, Bu, kalau pas saya sudah bebas. Ya, ini ya pertanyaan dari suami yang sedang ada di dalam persoalan di dalam penjara. Gimana, Bu? Eh Seperti apa harusnya? Ya, kalau hari ini istri sudah menggugat cerai, tidak bisa hadir,
Sebenarnya kalau suami dalam posisi di penjara, istri itu tidak punya kekuatan untuk menggugat cerai, harusnya ya. Dan kalau tidak itu mungkin salah satu pihak itu mungkin suap. Ya seharusnya bisa dimaklumi karena kalau suami di penjara mana mungkin bisa menghadiri sidang kan nggak mungkin. Tapi sekali lagi jangan pernah takut ya. Nanti lewat doa-doa seorang suami yang setia, nanti Tuhan yang menjamah hati istri. Biarkan aja, nanti ada proses yang membuat nanti istri akan berbalik kepada Tuhan dan istri akan berbalik kepada suaminya. Itu aja, yang penting didoakan supaya hatinya kembali kepada Tuhan dan mata hatinya terbuka melihat kebenaran. Itu aja ya, didoakan terus. Jangan takut yang hari ini sudah digugat cerai istrinya tetap semangat karena surat cerai itu nggak ada di mata Tuhan. Tapi surat cerai itu hanya buatan manusia, itu aja ya. Baik. Nah, ini ada kasus perceraian juga di persidangan dan kemudian hakim menolak ya, menolak gugatan suami, tapi suami naik banding. Nah, kalau nanti akhirnya hakim menyetujui apa banding itu, apakah saya harus tanda tangan, Bu? Nggak usah. Yang penting jangan pernah mau tanda tangan, itu aja. Izinkan biar surat itu kalau sampai mereka main belakang ya, pokoknya kita nggak pernah membubui dosa gitu ya. Kita nggak ada andil dalam surat cerai. Intinya seperti itu Ibu ya. Jadi intinya surat cerai yang bisa muncul itu tanpa pernah persetujuan kita. Yang benar seperti itu. Jadi kalau sampai pengadilan bisa mengeluarkan surat cerai tanpa tanda tangan kita, ya sudah, itu tanggung jawabnya nanti hakim sama suami, urusannya sama Tuhan. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau ada manusia yang bisa berusaha memisahkan apa yang disatukan Tuhan, berarti melawan kekuatan Tuhan. Itu aja. Jadi ibu tetap jangan mau membubui ya, tetap pada prinsip kebenaran aja. Nanti pembelaan Tuhan pasti memperjuangkan perkara ibu. Nah, itu ada pertanyaan lagi. Ya, shalom Bu. Eh, suami, Bu, suami hebat mau kembali tapi syaratnya atau tuntutannya banyak. Apa suami tulus mau kembali itu atau hanya PHP? Mau kembali tuntutannya banyak katanya. Silakan Bu. Ya, tuntutannya apa? Kalau misalnya tuntutannya kita harus berubah, kita harus tidak boleh cerewet, itu it's okay. Tapi kalau tuntutannya saudara disatu rumahkan sama ya, misalnya pelakor sekali-kali kunjungi dan sebagainya, oh itu tidak bisa ya. Kalau selama tuntutannya tidak melanggar firman Tuhan, Ibu bisa terima. Tapi kalau tuntutannya sudah melawan kebenaran firman, Ibu tolak aja ya. Selama tuntutannya banyak, misalnya kamu nggak boleh pergi seperti ini, sejenak Ibu turutin aja ya. Tapi percayalah Tuhan itu nanti akan mengubah seseorang. Ibu terima aja selama tuntutannya tidak melanggar firman Tuhan. Itu aja ya. Itu tadi. Ya, oke. Ah, ini Bu, suami lagi kumat nih, nggak mau biayain anak kuliah apa segala macam, memberi uangnya kacau terus gitu ya. Apakah saya perlu melapor ke yang berwenang tentang penelantaran anak? Waduh. Ya, Lapor silakan Bu. sama Bapak di surga aja. Ya, kita percaya kok. Saudara percaya ya, kalau hari-hari ini yang memelihara hidup kita itu senyatanya, itu anugerah Tuhan, jujur. Kalau tanpa anugerah, misalnya ada suami yang sukses, itu semua anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tutup jalan berkat suami-suami kita, kita mau jadi apa juga. Makanya hari ini percayalah, Ibu bisa hari ini ada sama anak-anak, itu semua anugerah Tuhan sampai hari ini. Bukan semata-mata berkat suami. Jadi kalau suamimu mulai pelit, nggak usah main lapor, doakan aja, minta anugerah Tuhan, minta kemurahan Tuhan atas pemeliharaannya buat ibu dan anak-anak. Pasti Tuhan nanti berikan kemurahan yang luar biasa ya. Jadi itu tadi hati tulus. Nggak usah benci, nggak usah marah ya, nggak usah dendam, nggak usah nuntut balas. Ibu harus tulus. Justru hari-hari ini jangan makin pelit sama suami. Walaupun dia nggak kasih uang, kalau pulang ke rumah minta makan, masak.
beri aja. Ibu ndak usah hitung-hitungan kok enak, kamu ndak kasih biaya, jadi mulai hari ini kamu makan sendiri, aku makan sendiri. Enggak. Tetap selama kita masih bisa memberi, masih ada uang, masih ada tabungan, ibu pakai. Nanti apa yang semua ini kalau ibu lulus, berkat itu pasti mulus ya. Berkat harta benda itu ada di rumah orang benar. Jadi itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita yang ternyata suaminya berselingkuh dengan teman kecil dari ibu ini ya, teman dari kecil. Dan suami minta dibebaskan semua dan suruh saya diam. Dia pengen bebas berselingkuh bahkan sudah sampai perjinahan. Nah, gimana Bu sikap saya harusnya? Tidak apa-apa, Ibu. Diamnya Ibu karena kita memerangi peperangan di alam roh. Ibu kan diam bukan tidak bawa doa. Kita kan tiap hari kalau doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tarik kakinya ke jalan kebenaran. Aku putuskan ikatan batin kasih suamiku dengan wanita ini. Ani-ani disebut namanya. Hari ini kacaukan percakapan itu kan sering saya ajarkan. Nah itu peperangan loh. Itu peperangan yang senyatanya. Saudara percaya kalau kita pakai kekuatan kita, dia bisa tobatnya pura-pura karena takut sama manusia. Tapi kalau kita melakukan peperangan secara roh, mata rohaninya terbuka, hatinya kembali sama Tuhan, itu pertobatannya luar biasa. Tobatnya bukan tobat kumat, tapi tobatnya tobat yang sejati, tobat hebat itu nanti ya. Makanya ibu-ibu jangan pernah memperkatakan. Salah satu peperangan roh yang paling powerful itu di perkataan. Itu sangat ditakuti sama iblis. Terutama waktu kita declare firman, suamiku adalah miliknya Kristus, suamiku cinta Tuhan Yesus, suamiku benci dosa. Itu peperangan yang paling ditakuti sama iblis. Karena apa yang kita tabur lewat perkataan, suatu kali hidup mati rumah tanggamu, itu bukan dikuasai pelakor, tapi dikuasai perkataan. Waktu kita menggemakan yang baik tentang anak-anakmu, tentang rumah tanggamu, maka kita akan menikmati buah yang manis. Sekali lagi, jangan takut dengan ulah pelakor, walaupun lebih cantik, lebih seksi, lebih centil, lebih mudah sekalipun, hari ini hidup pelakor tidak bisa menentukan rumah tangga kita. Hidup mati rumah tangga kita ada di tangan Tuhan dan ada di perkataan kita. Makanya peperangan yang paling powerful hari ini kalau kita doanya langsung doa firman. Seperti yang saya ajarkan barusan khotbah saya beberapa hari yang lalu, itu praktek. Saya juga praktek itu terus. Doa yang simple tapi punya kuasa. Kata-katanya sederhana. Saudara buka khotbah di doa sederhana yang berpunya kuasa. Itu luar biasa ya. Itu benar-benar saudara tahu apa yang nggak bisa kita lakukan. Itu yang benar-benar Daud katakan, kesesakan, kesukaran, kesusahan, kesulitan. Ya, itu tidak bisa. Ini bagiannya Tuhan. Dosa, ya, Tuhan ampuni dosa. Kita juga. Kalau kita tiap hari tidak bisa berkata ampuni dosa, siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Ya cuman juru selamat. Nah, itu ada di dalam khotbah itu semua tekniknya gampang, saudara. Praktek. Ya, saya berharap yang sudah nonton khotbah saya yang sudah dengar mulai praktek doa itu sambil baca doa 1 sampai 22 poin. Ganti nama seisi rumah karena hari-hari ini iblis lagi melancarkan serangan fajar yang hebat karena dia waktunya sudah semakin singkat. Nah, kita sebagai istri khususnya sebagai suami juga perlu mendoakan seisi rumah supaya cover perlindungan Tuhan kemanapun anak kita berada, kemanapun anak kita pergi. Waktu kita buka mata, kita sudah cover dengan doa yang dari firman Tuhan, itu powerfulnya luar biasa. Ada proteksi yang akan bekerja di balik di luar pengendalian kita. Karena kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada ibu yang suka dimintai uangnya oleh suaminya, ternyata suaminya pakai untuk narkoba, untuk judi online atau apa. Gimana Bu? Kalau saya nolak gimana? Nanti gimana ya? Takut dosa atau gimana? Tapi kalau memberi juga takut dosa, gimana ya Bu caranya?
Ya, saya sering ngomong sama ibu-ibu seperti itu, kasih aja ala kadarnya. Misalnya buat makan. Kalau kasih lebih nanti buat beli narkoba. Ya, misalnya dia pengen beli makanan, belikan. Ya, kasih aja. Kalau dia ngomong, aku mau beli makanan, seharga berapa ibu bisa kalkulasi. Misalnya kalau dia mau ke restoran, ya sudah, kasih budget buat makan di restoran. Itu aja. Misalnya dia kepingin beli ini, ya sudah, kasih. Itu aja. Tapi untuk lebih jangan. Kita juga perlu berhikmat supaya kita tidak memberi celah buat dia untuk menghabiskan uangnya untuk perkara yang sia-sia. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bu, saat ini suami sudah kembali dan saya sudah tidak kecewa, tetap memberikan yang terbaik ya. Eh, Sikap dan perhatian dan tidak kecewa dan tidak mengingat-ingat masa lalu ya. Nah, tapi masih kadang mimpi kalau suami pergi dengan yang lain dan bangun rasanya sakit sekali hati itu. Biasa saya berdoa dan sudah itu ya sudah aman. Apakah termasuk sudah mengampuni atau belum ya saya ini? Jadi masih Ya, suka itu kebawa sudah. mimpi. Ya, enggak apa-apa. Namanya mimpi ya pasti terbawa emosi juga. Tapi kalau kita sudah keluar dari mimpi menghadapi realita, yang penting bagaimana sikap kita sama suami. Ya, itu aja. Karena Tuhan tuh melihat bagaimana kita melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan nilai seperti itu. Kadang manusia secara daging bisa marah. Kadang manusia bisa emosi. Saya juga ya. Kalau saya sudah mulai emosi, marah, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Buat apa kamu marah? Kalau bisa memilih untuk sabar, jauh lebih baik sabar. Setelah itu saya mulai mereda, saudara. Iya ya Tuhan, saya minta maaf. It's okay. Itu sesuatu yang manusiawi kalau ibu masih mangkel, ya masih jengkel. Namanya kita masih hidup dalam daging. Tapi waktu Roh Kudus mengingatkan saudara, saudara mulai membuka hati. Iya, aku nggak mau marah lagi. Aku nggak mau emosi lagi. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bu, saya mau tanya, saya punya teman masih dalam gelap. Dia beberapa hari ini chat, saya bilang kalau dia mimpi tentang saya memberi undangan pernikahan. Kalau orang dunia orang dunia mimpi seperti itu artinya akan sebentar apa sih maksudnya, sebentar. Menikah itu meninggal biasanya. Itu apakah saya harus jaga jarak dengan teman saya yang tidak seiman sama saya, Bu? Gimana, Bu? Jaga jarak buat teman seiman. Kalau memang pergaulannya buruk, Yang jaga tidak jarak. seiman ini. Jaga Yang jarak tidak dan seiman, ya. ya kalau pergaulannya juga tidak baik, ya jaga jarak. Tapi kalau dia tetap baik, kita bisa nginjili lewat perbuatan kita, ya itu aja. Jadi kalau memang pergaulannya dia buruk, kita harus jaga jarak. Tapi kalau dia baik, saudara justru harus waktunya menginjili. Itu aja ya. Karena hari-hari ini tuh tuayan banyak, tapi pengerjanya sedikit. Makanya kita hari ini harus semangat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi ada Okta, pertanyaannya dilewati, Fran. Mana Okta sorry. Bali. Oh, ya sorry. Nah, ini pertanyaannya, gimana sih perasaan seorang laki-laki kok? Maksudnya kalau mau berselingkuh itu tidak ada perasaan bersalah atau gimana? Nggak ingat sama istri atau gimana katanya? Pak Emil yang jawab itu. Pasti ada perasaan ancur lah, nggak mungkin nggak. Coba Pak Emil jawab, Pak Emil, dari sisi pria yang pernah berselingkuh, jawabannya apa? Ayo Itu silakan Pak dibuka. Emil dibuka mic-nya dulu, dijawab Dulu kalau bagaimana? selingkuh, gimana Gimana perasaannya Pak perasaannya Emil? gimana waktu selingkuh, Pak? Sukacita, bahagia, atau Belum dibuka, Pak, mute-nya, Pak. Dibuka mic-nya dulu lagi. Dibuka mic-nya bisa? Silakan. Gimana perasaannya, Pak? Perasaan pasti tidak tenang, Pak ya. Pasti kadang-kadang merasa bersalah, merasa coba saya tidak melakukan ini tidak benar. Pasti tidak tenang lah, Pak ya. Oke, nggak tenang tuh, Bu. Nggak tenang sebenarnya. Ya, tapi masih tetap dilakukan karena nggak tahu kenapa ya, Pak ya. Ya,
Ya oke, baik, nggak tenang tuh, udah ya dijawab ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya saya mute lagi Pak ya, oke. Nah terus selanjutnya hmm, tadi saya sudah menolak perceraian tapi suami menang di pengadilan karena suap dan suami sudah menikah lagi. Saya harus bagaimana Bu? Wah, Ibu tetap setia. Saya sudah berulang kali berkata, surat cerai dunia itu tidak pernah sah di mata Tuhan. Senyatanya ibu dan suami tetap istri masa muda, ya. Jadi ibu tetap pertahankan status istri masa muda, jangan kawin lagi. Nanti kawin lagi, ibu berubah pasangan baru, ibu bukan istri masa muda di hadapan Tuhan, tapi istri muda. Itu. Makanya kita istri-istri yang saya beritahu, kalau sudah dicerai sama suami, walaupun pegang surat sah, ibu jangan menikah. Karena posisikan tetap istri masa muda. Nanti keturunan yang diberkati, yang luar biasa ketika kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir, sampai maut memisahkan. Itu kemenangan sejati. Jadi jangan mau berubah status ya. Tapi kalau yang sudah cerai, saya tidak menghakimi, karena saudara tidak ngerti kebenaran, tapi buat saudara yang malam ini sudah dengar kebenaran, tetap setia karena kita mau setia sama Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, itu Agnes ada pertanyaan, Van. Sudah cerai 25 tahun. ya sebentar, ada pertanyaan yang berikutnya. Bu Eli, mana lebih sakit pelaku atau korban perselingkuhan? Nah, benar nggak kalau pelaku yang itu apa sakit batinnya, suami sakit hatinya juga lihat istrinya menangis terus, betul nggak Bu seperti itu? Yang mana ya, pelaku apa Yang korban? lebih sakit jelas pelaku. Seperti misalnya ini Emil sama Patricia. Yang lebih menderita jelas Emil. Buat Patricia, kenapa? Karena orang benar itu walaupun disakiti, dia tetap punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tinggal. Kayak saya gini, saya lebih bahagia jelas. Makanya orang bilang gini, suamimu wadahnya lonjong, kok kelihatan tua, kelihatan sedih, kelihatan kayak terpuruk ya. Tapi kamu yang disakiti kok wajahnya makin hari makin bersinar, makin kelihatan muda, ya, makin bersukacita. Kenapa? Karena kita ini orang benar ada yang backup loh saudara. Sementara Emil tidak punya damai sejahtera dia. Begitu dia berbuat dosa itu damai sejahteranya sudah hilang itu. Hidupnya pasti dikejar-kejar rasa bersalah. Sementara kita, hidup kita dikejar-kejar anugerahnya Tuhan. Dikejar-kejar kebaikannya Tuhan. Jelas yang lebih menderita, jelas orang yang nyakiti kita itu jelas lebih menderita. Justru kalau kita jadi orang benar, hidup kita ini penuh damai sejahtera, masih bisa ketawa, masih bisa makan enak. Kayak Emil tanya, makan aja ndak enak. Waktu dia makan pasti dia inget-inget tangisan istri, anak, apalagi nanti hukumannya. Oh, pasti orang berdosa itu pikir loh hukumannya. Jangan dipikir loh, orang berdosa itu ndak tahu kalau dia bakal terima hukuman. Walaupun kelihatannya nantang Tuhan, mana Tuhan, buktinya saya ndak apa-apa. Tapi senyatanya hati kecilnya, ndak mungkin dia ndak tahu hukuman bakal terjadi. Pasti. Makanya kita yang orang benar disakiti, posisikan tetap jadi orang benar. Kita tetap menikmati hidup kok. Karena Tuhan ada di pihak kita. Itu aja ya. Yes, puji Tuhan. Dan Ko Emil sudah bayar harga ya. Dengan susahnya tapi sekarang akhirnya diberkati. Nah, Bu ada pertanyaan gini. Suami berselingkuh dan anak-anak minta saya untuk tinggalkan papinya. Nah, gimana cara menjawab kepada anak-anak? Jawab aja, buat apa kita meninggalkan papi ya kalau hanya untuk urusan disakiti hati. Ya, kita harus tetap berdoa buat papa supaya papa ini selamat. Karena target kita hidup ini bukan hanya pemulihan di dunia, tapi keselamatan papa jauh lebih penting. Itu aja jawab. Ya, apa artinya kalau kita tinggalin papa terus papa tidak selamat? Nah, tapi waktu kita berani bayar harga mengampuni papa, kita tetap doakan papa. Papa nanti kalau sudah pulih, sudah terima Yesus, mata hatinya terbuka, dia akan kembali sama kita dan keluarga ini akan dipulihkan anggurnya, akan anggur yang manis. Jadi kasih tahu anak-anak setiap perbuatan yang perjuangan kita dalam Tuhan, jeripaya kita itu tidak pernah sia-sia. Itu statement yang perlu dikasih ke anak-anak. Jadi kalau misalnya
anak-anak bilang gini, mami mau rela sakit hati, mau. Karena jeripaya mami ngampuni papa bertahun-tahun, itu enggak pernah sia-sia. Orang dunia mungkin berkata bodoh, bego, blow on. Tapi buat Tuhan, ngampuni itu enggak pernah sia-sia. Itu perbuatan orang benar. Seperti anak-anak mendoakan papanya hari ini, itu perbuatan yang enggak pernah sia-sia. Semuanya nanti akan menikmati buah, dan buahnya itu manisnya itu sudah enggak pernah bisa dirasakan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak memperhitungkan apa yang saudara tabur. Daripada kita hari ini membuang papa, kita tinggalin papa, itu perbuatan yang sia-sia. Nanti itu semua tidak akan menikmati upahnya nanti. Kenapa? Karena meninggalkan papa itu bukan benih kebenaran. Justru setia sama papa, mengampuni papa, itu benih kebenaran. Itu yang perlu dijelaskan ke anak. Supaya anak ngerti, ngampuni, mendoakan papanya itu bukan perbuatan yang sia-sia. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini ada menantu yang ada mertuanya mau menginvite di IG begitu kan. Tapi kok kelihatannya dia tahu bahwa orang mertuanya itu suka pakai kuasa-kuasa kegelapan, dukun dan begitu-begitu. Nah, takutnya ngambil foto atau apa gitu, suka kirim foto ke dukun untuk mendukuni gitu ya. Apakah kita harus di invite IG-nya itu atau menolak IG-nya itu, Bu? Menurut saya Ibu tidak usah takut. Ibu selama tidak buka celah kepahitan, takut, roh yang ada di dalam hidup Ibu jauh lebih besar. Ya, kan saya pernah cerita, saya aja pernah dikirim kain kafan orang mati. Mbak saya bilang gini, ini ilmunya sudah tinggi loh. Kalau kain kafan orang mati itu bisa mati loh Bu. Itu benar jatuh di rumah saya. Tapi kenapa? Karena roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar. Ya, saudara percaya kita ini sudah kebal. Tidak mungkin. Orang mungkin belajar kebal mantra itu belajarnya sampai ilmu apa. Tapi kita tidak usah belajar ilmu aneh-aneh. Yang penting, saudara jangan buka celah kepahitan, sakit hati. Saudara mau dikerjai mantra jenis apapun, tidak akan pernah bisa masuk. Ya, jadi walaupun fotonya ibu diambil, mau dibawa ke dukun, mau dimantrai, mau divudu dan sebagainya. Kan pernah ada kesaksian di Victory. Seorang istri yang mau membunuh suaminya sampai dikasih itu loh, keris yang karat sudah parah itu ya. Dan menurut ilmu kedokteran, kalau keris ini dicampur dengan air itu diminum, usus itu bisa hancur, saudara. Usus manusia itu bisa hancur. Tapi ternyata suaminya tidak bereaksi apa-apa. Malah cuma mules pergi ke belakang untuk buang air besar. Itu aja. Itu semua karena bukan hebatnya suami belajar ilmu penangkal mantra, saudara. Tapi itu karena hebatnya Tuhan. Bisa menetralkan usus yang harusnya hancur, tapi cuma dibuat untuk kayak obat urus-urus itu, buang air besar. Sampai istrinya itu kagum. Hah, nggak mati, malah cuman bolak-mandir. Kenapa ya perutku kok sakit ya? Nah itu benar-benar kuasa Tuhan yang besar. Ya, jangan takut Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertanyaan berikutnya, Bu, boleh nggak saya ke psikiater? Tadi ada beberapa pertanyaan saya lewati karena hampir sama pertanyaannya tentang perselingkuhan suami. Boleh nggak ke psikiater dan menceritakan semua beban kita? Menurut saya, tidak ada salahnya. Tapi menurut pengalaman orang-orang yang ke psikiater, mereka itu nggak beri solusi. Ibu diberi solusi cuma obat penenang, obat tidur, ya. Senyatanya Ibu percaya enggak usah ke psikiater. Ibu baca firman. Saya enggak pernah loh seumur-umur ke psikiater, walaupun stresnya itu enggak ketulungan, saudara. Kenapa? Waktu saya stres, saya baca firman, langsung Tuhan itu bicara sama saya. Makanya saya tuh kagum dengan Tuhan. Saya tuh bilang, Tuhan saya stres. Tiba-tiba buka firman Tuhan, waktu pagi-pagi, dikasih tahu bisu tuli buta. Waduh, buka Alkitab itu langsung ayatnya berkata bisu tuli buta. Oh, berarti Tuhan tuh hebat. Jadi Ibu sekali lagi daripada ke tempat itu ya, saya juga ndak menganjurkan, bukan ndak boleh, tapi alangkah Ibu jauh lebih baik Ibu baca firman.
tanya sama Tuhan, Tuhan, aku hari ini lagi galau, harus seperti apa? Nanti Tuhan akan kasih tuntunan firman. Tiba-tiba muncul loh firman yang membuat kekuatan. Karena seluruh jawaban kehidupan saudara itu ada dalam firman Tuhan. Detail sudah. Apa aja kebutuhan saudara, firman ini menjawab semuanya. Ibu mulai baca firman ini aja ya. Itu obat-obat yang manjur, obat tidur, obat penenang yang paling luar biasa itu firman Tuhan, tidak ada lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Masih lanjut Bu? Boleh ada pertanyaan? Ya, ini sudah jam 21.24 ya. Mungkin satu Iya, pertanyaan lagi ya, satu iya, pertanyaan ya. iya, iya. Bu sudah cerai, nah ini dari Agnes 25 tahun, saya anjurkan untuk ketemu Papa Kyung Hee. Waktu ketemu dia bilang kalau harta saya kuasai, diusir dan diceraikan. Gimana ini semua dibalik dengan kenyataan apa yang harus saya lakukan? Rasanya mau marah, difitnah, tidak menafkahi anak, rumah dan harta lainnya diminta. Kenapa dia memfitnah ya Bu? Ya, Jadi namanya manusia pasti bisa difitnah, nggak usah marah. Menurut saya, abaikan aja, kan hati kita tulus ya. Mau fitnah, mau apa, ibu tetap lakukan memberi, melupakan, mengampuni. Udah itu aja. Mau difitnah yang jelek, ya itu urusannya. Kan tadi saya sudah jelaskan, kita ini biji matanya Tuhan. Kalau ada orang fitnah kita, itu lagi menyakiti Tuhan juga. Pasti nanti pembalasan itu ada ya. Biarin aja, ndak usah membela kebenaran yang akan membela ibu, kebenaran akan memerdekakan ibu. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. baik, ya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa sempat saya ajukan kepada Ibu Gembala. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan doa syafaat ya. Sebentar, doa syafaatnya. Baik, Ibu Meliana ya, Ibu Meliana ya, puji nama Tuhan. Sebentar ya, Bu Meliana. Silakan Bu Meliana dibuka mute-nya. Bu Meli. Shalom Bu. Pendoa syafaat Jakarta? Iya, Mei Jakarta. Oh Mei, tapi enggak namanya Mei Jakarta. Itu Mei. videonya udah on. Oh Mei JKT ya, sorry. Iya, iya. Oke, silakan Bu Mei. Oke, yuk. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kalau kami telah mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, Bu Eli Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar untuk forget, forgive, and give Tuhan. Ubahkan hati kami untuk selalu berkenan kepadamu. Karena kami tahu hidup kami ini tentang Tuhan, bukan tentang hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi surat terbukanya Tuhan, menjadi dutanya firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, pada saat hari ini kami berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak, mantu dan cucu. Semuanya Tuhan senantiasa dalam perlindungan dan kasih karunia dan anugerah Allah. Beserta juga Tuhan kami bersama-sama berdoa buat Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, sukacita, pengurapan Allah, dan juga kepekaan yang lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Bapak, kami juga berdoa untuk PD Victory Pusat, Surabaya Tuhan, dan cabang di Jakarta, Bali, Semarang, Malang, Amerika, bahkan di Makassar. Kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Berikan kami kesatuan sebagai para pengerja-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat PD Victory dimanapun mereka berada pada saat hari ini yang mendengar Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya di dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan atas mereka, dan biarlah mereka menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan, boleh membawa mereka semakin mengenal Allah dan menjadi pelaku kebenaran firman Allah di akhir zaman ini. Menangkan Tuhan banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami. Dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia diselamatkan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia pulih. Indonesia baju. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyempurnaan hanya kepada Tuhan saja. Dan sebentar sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu, Bu Eli, Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami bisa tidur, menikmati berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu kami tidur. Berkati Emil dan Patricia dan anak-anak dalam perlindungan-Mu senantiasa untuk hidupnya semakin jadi berkat. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Emil, Patrice, terima kasih buat kesaksiannya. Amin.